Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dan nasab dari Sunan Derajat yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apa ceritanya untuk sejarah dan nasab dari Sunan Derajat? Mari kita lihat video kali ini. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap fakir dan miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir dan miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana teknik-teknik membuat rumah dan membuat tandu. Makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Seperti makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Derajat berada di dalam sebuah bangunan bertungkup yang dindingnya dihiasi oleh ukiran kayu yang sangat indah. Makam Sunan Derajat terletak di selatan Jalan Raya Dendles yang merentang antara kota Gresik dengan kota Tuban. Tak jauh dari kota Kecamatan Paciran, dari kota Gresik maupun kota Lamongan. Kompleks makam Sunan Derajat dapat dicapai dalam waktu sekitar 30 menit. Dibandingkan dengan kakaknya yakni Sunan Bonang, tidak cukup banyak naskah historiografi yang mencatat kisah Sunan Derajat. Namun Sunan Derajat justru memiliki banyak nama dibanding Wali Songo lain seperti Raden Kosim, Masyaikh Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Pangeran Kadrajat, Sunan Mayang Madu, dan yang paling masyhur adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat yang lahir dengan nama Raden Kosim diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cirebon, Raden Kosim adalah adik Nyai Patima yang bergelar Gede Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, Nyai Taluki yang bergelar Nyai Gede Maloka, dan Raden Mahdum Ibrahim yang bergelar Sunan Bonang. Ini berarti garis nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang, yakni berdarah Campa, Samarkan, Jawa. Karena Sunan Ampel ayahandanya adalah putra Ibrahim Asfarakandi. Babat Cirebon, Babat Risaking Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebutkan bahwa Ibrahim As-Samarkandi adalah ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, di mana menurut The Penguin Map of Europa pada tahun 1985, Tiulen adalah nama kepulauan di utara kota pelabuhan Shevchenko di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Dengan demikian, nasab Raden Kosim adalah dari Tiulen di Kazakhstan dan Samarkan di Uzbekistan, Asia Tengah yang berimigrasi ke Campa. Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa Sunan Ampel sebelum menikah dengan Nyai Ageng Manila menikah lebih dulu dengan Nyai Karima Putri Ki Bang Kuning, yang dari pernikahan itu lahir Dewi Murtosia yang dinikahi oleh Sunan Giri dan adiknya Dewi Murtosima yang dinikahi oleh Raden Pata. Itu berarti selain memiliki 4 saudara kandung, Raden Kosim memiliki 2 orang saudari lain dengan ibu. Babat Cirebon menyebutkan bahwa Sunan Ampel memiliki putra dan putri lain seperti Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Ki Ranca, Nyai Mandura, dan Nyai Pia. Keterangan tentang putra dan putri Sunan Ampel dalam Babat Cirebon itu dikemukakan juga dalam Babat ing Gresik yang menyebut nama 9 orang putra Sunan Ampel, yaitu Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat,
Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supia. Sebagaimana Sunan Bonang, oleh karena ibunya berasal dari keluarga Bupati Tuban, Raden Kosim dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang Jawa, sehingga pengetahuannya tentang ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra, dan agama lebih dominan bercorak Jawa. Itu sebabnya seperti Sunan Bonang, kakaknya Sunan Derajat juga dikenal sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang Jawa. Sejumlah tembang Macapat, Langgam, Pangkur diketahui telah diubah oleh Sunan Derajat. Sebagaimana Sunan Bonang yang awal sekali menuntut ilmu agama kepada ayahandanya sendiri, yakni Sunan Ampel, Raden Kosim juga menuntut ilmu agama kepada ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel mengirimnya untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Babat Cirebon menyebut Raden Kosim dengan nama Masyaikh Munat atau Pangeran Kadrajat. Dalam Babat Cirebon itu dikisahkan bahwa Raden Kosim alias Masyaikh Munat setelah berguru kepada Sunan Gunung Jati kemudian menikah dengan putrinya Dewi Sufia. Setelah menikahi Dewi Sufia, Raden Kosim tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Dari pernikahan dengan Dewi Sufia, Raden Kosim dikaruniai 3 orang putra putri, yaitu Pangeran Rekyana alias Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan putri bungsu Dewi Wuryan. Selain menikah dengan Dewi Sufia, Raden Kosim menikah dengan Nyai Kemuning, putri Kiai Mayang Madu, dan kemudian menikah pula dengan Nyai Retno Ayu Chandra Sekar, putri Arya Wiranata Pada atau Arya Suryadilaga, Adipati Kediri. Kisah pernikahan Raden Kosim dengan putri Adipati Kediri kiranya berkaitan dengan sumber-sumber historiografi yang menyinggung keislaman Adipati Kediri beserta putrinya yang oleh Sir Thomas Stanford Raffles dalam The History of Java pada tahun 1965 disebutkan bahwasanya setelah memeluk agama Islam, Adipati Kediri itu beserta putrinya hilang dari Kadipaten. Babat Sangkala menandai hilangnya Adipati Kediri dan putrinya itu seiring dengan dikepungnya sisa terakhir kekuatan lama oleh orang-orang Islam. Waktu itu dicatat Babat Sangkala sebagai tahun Jawa 1473 yang sama dengan tahun 1551 Masehi. Catatan tahun Jawa 1473 dalam Babat Sangkala ini perlu dikaji, mengingat Sunan Derajat disebut sudah wafat sekitar tahun 1522 Masehi. Apakah setelah Sunan Derajat wafat, ayah beranak itu kembali ke Kediri dan kemudian hilang dalam kekacauan yang disusul serangan Sunan Prapen dalam bentuk pembakaran kota Kediri? Itulah kisah sejarah dan nasab dari Sunan Derajat yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.